Hai, bertemu lagi bareng Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan kembali menceritakan kisah Kinan. Sebelumnya Mimin minta maaf kalau kalian mendengar suara desahan hujan lagi. Dikarenakan Mimin belum punya studio, jadi kalau hujan desahannya akan terdengar. Ingat, ini desahan hujan, bukan desahan tetangga. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel Good Movie ID segera tembus 10.000 subscriber. Dan bagi kalian yang mau menyemangati Mimin agar Mimin rajin konten, kalian bisa traktir Mimin kopi. Dan link traktir sudah Mimin siapkan di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan meluncur. Kinan berpikir jika orang itu berkata benar, berarti pasti tuan dari orang itu adalah aliansi perdagangan. Kinan menyadari kalau aliansi perdagangan pasti mengincar peta yang didapatnya dari pangeran kedua. Tiba-tiba dengan telepatinya, Kinan mendengar suara seseorang yang mengatakan, "Tuan King, aku master dari aliansi perdagangan. Aku ingin bicarakan sebuah peta." Kinan dengan ekspresi santainya langsung menolak ajakan dari master aliansi perdagangan itu. Dia beralasan kalau di hari ini dia sangat sibuk dan tidak bisa menemuinya. Cerita berpindah di markas besar aliansi perdagangan. Terlihat master dari aliansi perdagangan langsung kesal sampai gelas yang dipegangnya menjadi retak. Kinan dengan tersenyum mengatakan kalau dia tidak peduli dengan aliansi perdagangan dan dia akan tetap mempertahankan peta yang didapatnya itu. Tiba-tiba muncullah sebuah retakan ruang teleportasi. Ternyata yang membuka ruang teleportasi itu adalah Kinan dengan jubah Demon God. Kinan merasa kalau angin dari retakan ruang teleportasi tidak bisa mempengaruhinya sama sekali. Jubah demon ini benar-benar mengesankan. Kinan pun langsung memasuki retakan ruang teleportasi. Dia berpikir akan tinggal di Phoenix Camp selama beberapa hari ke depan. Singkat cerita, 8 hari kemudian terlihat perjamuan surga sudah dimulai. Terlihat sudah banyak orang yang berkumpul di tempat itu. Di sini Kinan baru melihat ternyata patung di hadapannya ini adalah patung kaisar sebelumnya. Dan di sebelah Kinan terlihat juga sudah ada komandan batalion Zhu. Tiba-tiba muncul komandan batalion di Fengyun dengan semua anggota peleton White Tiger Camp. Kinan pun langsung tersenyum dengan telepatinya. Dia pun berterima kasih kepada komandan batalion di Fengyun dikarenakan telah memberikan hadiah yang sangat berharga kepada Kinan. Komandan batalion di Fengyun sangat kesal kepada Tuan King. Dia berniat saat acara ini selesai, dia akan memberi pelajaran kepada Tuan King. Tiba-tiba muncullah White Tiger dengan aura yang sangat kuat dan langsung mendarat di hadapan semua orang. Auranya membuat orang-orang yang melihatnya langsung tertekan. Tak sampai di situ, White Tiger juga merubah bentuk tubuhnya menjadi seorang manusia, namun dengan mata yang merah menyala. Singkat cerita, salah satu tetua mengatakan kalau sekarang adalah waktunya bagian pertama upacara penobatan putra mahkota. Terlihat pangeran ketiga yang menunggangi kuda mulai bergerak dengan diiringi pasukan kerajaan di belakangnya. Petua pembawa acara pun langsung memanggil murid ketiga ke altar dan bergabung dengan Yang Mulia untuk menerima pengakuan dari segel kaisar. Senior Wang menjelaskan kalau pada saat upacara surga, para murid generasi baru akan diizinkan untuk berdiri di sebelah pangeran sebagai lambang permulaan kerajaan kuno Burning Heaven. Pada saat itu, penguasa kerajaan kuno akan melepaskan Emperor Cell untuk kalian bisa menyerap beberapa ki kaisar. Kinan pun menyerap aura yang diberikan penguasa kota. Meskipun ki atau aura kaisar masih belum cukup untuk Kinan menerobos ke Martial Highness, namun ki ini masih berguna bagi Kinan. Tiba-tiba muncullah sebuah aura kebiruan yang keluar dari jubah Demon God yang dipakai oleh Kinan. Aura itu masuk ke dalam Emperor Cell. Orang-orang sangat terkejut dengan kejadian itu. Penguasa kerajaan kuno pun langsung terkejut. Dia tidak menyangka kalau hal ini akan terjadi.
Dia baru menyadari kalau Emperor Cell ini juga merupakan harta dari kaisar atau penguasa kerajaan kuno terdahulu. Dan kemungkinan pasti berhubungan dengan jubah Demon God. Ternyata Kinan pun mendapatkan ki yang sangat banyak dari Emperor Cell, sehingga dia seperti terkena cahaya matahari yang sangat terang. Terlihat penguasa kerajaan kuno pun langsung lemah setelah kehilangan ki kaisar sebanyak ini. Dia takut perlu waktu bertahun-tahun untuk mengembalikannya. Saat selesai menyerap ki, Kinan pun sangat senang dikarenakan aura kekuatannya sekarang sudah sangat kuat dan dia berpikir akan bisa menghadapi kultivator martial highness tingkat 5. Namun dengan tiba-tiba Kinan merasakan aura membunuh yang sangat kuat sedang terpancar. Aura itu membuatnya sangat terkejut dan benar saja. Ternyata ada seorang lelaki yang menggunakan penutup mulut sedang berlari dan mengangkat senjatanya menuju ke arah pangeran ketiga. Kinan yang melihat itu pun sangat panik dan langsung berteriak kepada pangeran ketiga agar pangeran ketiga menghindari serangan yang datang dengan tiba-tiba itu. Dan celekur, muncullah ledakan yang sangat besar. Bahkan ledakan itu sampai memunculkan asap kehitaman. Penguasa kerajaan kuno Burning Heaven yang marah pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menangkap dan ingin melenyapkan orang yang menyerang pangeran ketiga. Ternyata bukan hanya penguasa kerajaan Burning Heaven saja yang mengeluarkan kekuatannya, tapi Komandan Batalion Zu dan White Tiger juga mengeluarkan kekuatannya untuk menangkap pembunuh itu. Pembunuh yang menyerang pangeran ketiga langsung tidak berdaya saat ketiga kekuatan besar menangkapnya, sehingga dia hanya bisa terdiam. Penguasa kerajaan kuno Burning Heaven pun menyuruh semua anak buahnya agar memeriksa seluruh area di sekitar. Apakah masih ada pembunuh bayaran yang tersisa? Ternyata pembunuh bayaran itu adalah utusan dari White Tiger. Terlihat di sini, saat rencananya gagal, White Tiger sangat kesal. Ternyata pangeran ketiga masih hidup dan yang menyelamatkannya adalah Kinan. Di sini Kinan terluka akibat serangan dari sang pembunuh. Kinan menyadari kalau senjata yang digunakan pembunuh itu mengandung racun. Namun Ki Kaisar dengan sangat mudah menyembuhkan luka dari Kinan. Komandan Batalion Zu ternyata sudah mengetahui kalau sebenarnya pembunuhan itu adalah rencana dari White Tiger. Dan White Tiger hanya memperalat Di Feng Yun untuk mencapai tujuannya. Dengan lantangnya, Komandan Batalion Zu pun langsung berteriak kepada Di Feng Yun. Di Feng Yun, kau seharusnya tidak mengikuti White Tiger, dikarenakan dia hanya memperalatmu. Tapi Komandan Batalion Di Feng Yun tidak menghiraukan kata-kata dari Komandan Zu. Di Feng Yun menganggap jika Komandan Batalion Zu juga tidak menganggapnya sebagai murid, karena tidak mengajarkan teknik Immortal Phoenix kepadanya, sehingga dia tidak akan mendengarkan kata-kata dari Komandan Zu. Singkat cerita, salah satu pemandu acara memerintahkan kepada Di Feng Yun untuk maju dan memberikan hormat kepada patung mantan kaisar atau patung kaisar terdahulu. Di Feng Yun dengan mengerahkan kekuatan jiwa bela dirinya mulai maju dan ingin memberikan hormat kepada patung mantan kaisar agar dia diakui. Patung mantan kaisar atau patung kaisar terdahulu yang melihat kekuatan jiwa bela diri Komandan Di Feng Yun pun langsung bergetar dan mengeluarkan auranya. White Tiger yang melihat aura dari patung itu sangat kesal. Setelah dia mendapatkan harta karun dari patung itu, maka dia berniat akan menghancurkan patung besar itu. Terlihat Komandan Batalion Di Feng Yun langsung memberikan hormat kepada patung kaisar terdahulu. Di sini Di Feng Yun meminta pengakuan agar dia bisa mengikuti ujian untuk akan harta peninggalan dikarenakan tingkatan jiwa bela diri Komandan Batalion Di Feng Yun memenuhi syarat. Maka muncullah sebuah formasi di langit yang tandanya Di Feng Yun sudah mendapatkan pengakuan dan bisa mengikuti ujian di sini. Kemudian Di Feng Yun mengeluarkan sebuah kunci yang bernama kunci kaisar. Komandan Batalion Di Feng Yun menggunakan kunci itu untuk membuka sebuah formasi yang muncul. Dijelaskan bahwa kunci kaisar adalah salah satu artefak yang ditinggalkan oleh kaisar terdahulu. Kunci itu memang digunakan khusus untuk membuka semua formasi dari patung kaisar terdahulu. Namun Komandan Batalion Zu kebingungan. Kenapa Di Feng Yun memiliki kunci ini? Bukankah kunci ini sudah dihancurkan?
White Tiger pun langsung melihat Komandan Zhou. Dia memperingati Komandan Zhou agar tidak mengganggu, dikarenakan usaha apapun yang akan dilakukan Komandan Zhou tetap akan menjadi sia-sia. Tak lama, muncullah sosok besar. Sosok besar itu memberitahu bahwa Di Fengyun sudah mengaktifkan formasi dan Di Fengyun lolos dalam ujian ronde pertama. Sosok besar itu juga memberitahu kalau orang yang tidak berkepentingan akan menyingkir. White Tiger pun sangat senang saat melihat sosok besar itu. Di sini Komandan Batalion Zhou menyadari kalau sosok besar itu adalah jiwa bela diri kaisar terdahulu. Dengan tiba-tiba, Komandan Batalion Zhou pun langsung bergerak dengan cepat dan berteriak agar menyuruh semua orang menjauh dari tempat itu. Namun White Tiger hanya tersenyum saat melihat tingkah dari Komandan Batalion Zhou. Dia berpikir kalau usaha dari Komandan Zhou itu tidak akan ada gunanya. Saat Komandan Batalion Zhou mendekati jiwa bela diri milik kaisar terdahulu, jiwa bela diri itu pun langsung memperingati Komandan Zhou kalau hanya orang dengan jiwa bela diri peringkat di tingkat 8 yang diizinkan berpartisipasi dalam ujian. Tapi kenapa Komandan Zhou malah maju? Jiwa bela diri kaisar terdahulu itu pun langsung menyerang Komandan Batalion Zhou hingga terpental. Dikarenakan orang yang memaksa masuk dan melanggar aturan ujian akan dihukum. Semua orang pun mulai membicarakan Di Fengyun, dikarenakan di kerajaan kuno ini yang mereka tahu hanya Di Fengyun lah yang memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 8. Namun tiba-tiba dengan gagahnya, Qinan langsung berjalan dengan mengeluarkan aura jiwa bela dirinya. Qinan juga memberitahu semua orang bahwa dia berarti juga layak untuk mengikuti ujian ini, dikarenakan jiwa bela dirinya juga berada di peringkat di tingkat 8. Komandan Batalion Zhou dan semua orang yang melihat aura jiwa bela diri Qinan pun sangat terkejut. Mereka sangat kebingungan kenapa hal ini bisa terjadi. Bukankah jiwa bela diri Duan Qing atau Qinan ini hanya berada pada peringkat di tingkat 6? Bagaimana mungkin sekarang berada pada peringkat di tingkat 8? Di Fengyun pun langsung kesal. Dia tidak menyangka kalau Duan Qing ini ternyata menyembunyikan tingkat jiwa bela dirinya. Jika saja Di Fengyun sejak awal tahu jiwa bela diri Duan Qing berada di peringkat di tingkat 8, maka dia pasti sudah menghabisi Duan Qing sejak awal. Singkat cerita, ujian ronde kedua pun dimulai. Terlihat ada roh kaisar terdahulu yang tersisa. Muncul juga roh itu menjelaskan kalau 1000 tahun yang lalu dia sudah memprediksi kalau kerajaan kuno Burning Heaven akan kekurangan bakat muda. Oleh karena itu, roh kaisar terdahulu akan menggunakan teknik rahasia. Jika orang yang terpilih dalam ujian ini bersedia menghapus jiwa bela dirinya sendiri dan menyerap roh miliknya, maka akan memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 10. White Tiger pun langsung terdiam saat mendengar itu. Ternyata yang disebut harta karun tertinggi adalah roh dari kaisar terdahulu. Tapi di sini Qinan tidak terlalu senang, dikarenakan harta karun itu ternyata tidak berguna baginya. Qinan pun berniat ingin menghancurkan rencana busuk dari White Tiger dan Di Fengyun agar usahanya ini tidak sia-sia. Di sini kaisar terdahulu sangat kagum dengan Di Fengyun karena bisa menemukan kunci kaisar dan berlatih teknik kuno hanya karena ingin mendapatkan pengakuan darinya. Namun roh kaisar terdahulu tidak menyangka juga kalau Duan Qing ternyata mendapatkan jubah Dewa Iblis yang terletak di lantai ke-7 rumah emas. Dikarenakan hal ini, Duan Qing lah yang cocok mendapatkan harta peninggalan tersebut. Saat kaisar terdahulu itu mengamati lebih jauh, ternyata dia menyadari kalau Duan Qing telah membantu memulihkan Phoenix dan Black Tortoise. Kaisar terdahulu pun langsung memberikan penawaran kepada Duan Qing. Jika Duan Qing melindungi kerajaan kuno Burning Heaven sampai akhir, maka dia akan memberikan rohnya agar Duan Qing menyerapnya dan memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 10. Namun dengan santainya Qinan menolak tawaran dari roh kaisar terdahulu itu, dikarenakan dia tidak tertarik sama sekali dengan jiwa bela diri peringkat di tingkat 10 milik kaisar terdahulu itu. Mendengar perkataan dari Duan Qing, roh kaisar terdahulu pun sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau Duan Qing menolak harta yang sangat berharga. Bahkan semua orang yang ada di sini sangat menginginkan harta itu. Orang-orang di tempat itu pun mulai kebingungan dikarenakan jiwa bela diri peringkat di tingkat 10 itu sungguh sangat luar biasa.
dan tidak bisa dibandingkan dengan jiwa bela diri dari peringkat di tingkat 8. Tapi kenapa Duan King menolaknya? Komandan Batalion Di Fengyun langsung menganggap kalau Duan King ini adalah orang yang bodoh. Tapi hal itu juga bagus, dikarenakan Duan King menolak harta itu, maka harta itu pasti akan menjadi miliknya. Kinan pun meminta maaf kepada roh kaisar terdahulu itu, dikarenakan dia tidak bisa membuang jiwa bela dirinya. Dikarenakan jiwa bela dirinya ini adalah jiwa bela diri yang sangat berharga baginya. Roh kaisar terdahulu langsung marah. Dia meminta penjelasan kepada Duan King. Kenapa seolah jiwa bela diri di tingkat 10 ini tidak berharga di mata Duan King? Asal kau tahu saja Duan King, aku bisa dengan sangat mudah menghancurkan jiwa bela dirimu itu. Namun Kinan yang mendengar kata-kata dari roh kaisar terdahulu langsung menantang roh kaisar itu untuk melawan jiwa bela dirinya. Meskipun jiwa bela diri Kinan hanya berada di peringkat di tingkat 8, dia tidak takut dan celekur. Kinan pun mengeluarkan jiwa bela dirinya. Kinan berniat pada hari ini dia akan menunjukkan kalau jiwa bela dirinya ini tidak selemah yang difikirkan oleh kaisar terdahulu. Namun sebelum pertempuran terjadi, tiba-tiba aura dari Pavilion Martial Serendipity datang ke tempat tersebut. Orang yang ada di dalam Martial Serendipity pun memperingati roh kaisar terdahulu. Kalau roh kaisar terdahulu itu tidak akan bisa mengalahkan Duan King. Roh kaisar terdahulu yang melihat aura dan mendengar kata-kata dari orang yang berada di dalam Pavilion Martial Serendipity pun langsung terkejut dan terdiam dikarenakan dia mengetahui kekuatan besar dari orang yang ada di Pavilion Serendipity. Ternyata yang melihat aura yang hanya bisa mendengar suara dari orang dalam Pavilion Martial Serendipity hanya roh kaisar terdahulu. Dan orang-orang di tempat itu tidak mengetahui hal itu. Sehingga mereka sangat kebingungan saat melihat roh kaisar terdahulu terdiam. Terlihat roh kaisar terdahulu pun langsung minta maaf kepada Duan King dengan wajah yang sangat panik. Dia berharap kalau Duan King memaafkannya dan tidak menghajarnya. Dikarenakan dia baru tahu kalau jiwa bela diri Duan King sangat kuat. Bahkan Pavilion Martial Serendipity sampai mengakui jiwa bela diri Duan King. Namun di sini roh kaisar terdahulu meminta kepada Duan King agar memilih orang yang tepat untuk menjadi penerusnya. Dikarenakan roh kaisar terdahulu percaya kalau Duan King lebih tahu keadaan di kerajaan kuno Burning Heaven ini. Terlihat roh kaisar terdahulu berubah wujudnya menjadi sebuah token. Sehingga Kinan lebih mudah untuk membawa dan mencarikan orang yang tepat untuk mewarisi jiwa bela diri dari kaisar terdahulu. Komandan Batalion Di Fengyun yang melihat kejadian itu langsung terkejut sampai terlihat dia sangat tidak percaya kalau hal ini akan terjadi. Padahal seharusnya dialah yang mendapatkan harta itu. Komandan Batalion Di Fengyun pun langsung menanyakan kepada Duan King. Sebenarnya Duan King ingin memberikan harta itu kepada siapa? Duan King pun menjawab kalau Komandan Batalion Di Fengyun tidak perlu tahu. Tapi Duan King meyakinkan kalau yang pasti harta ini tidak akan diberikan kepada Komandan Batalion Di Fengyun. Tiba-tiba White Tiger langsung mendekati Kinan dengan berkata, "Duan King, kau tidak bisa memutuskan siapa yang berhak mendapatkan jiwa bela diri dari kaisar terdahulu." White Tiger pun langsung mengubah bentuk tubuhnya ke bentuk aslinya. Tak sampai di situ, White Tiger juga menyuruh Duan King memberikan jiwa bela diri kaisar terdahulu kepada dirinya. Namun saat White Tiger ingin melangkah lebih dekat ke arah Duan King, tiba-tiba Komandan Batalion Zhu menggunakan kekuatannya untuk mengikat kaki dari White Tiger dan menahannya. Ternyata White Tiger dengan sangat mudah bisa menghancurkan kekuatan yang mengikat kakinya itu. Dia menyarankan kepada Komandan Zhu agar tidak menghalanginya kalau tidak ingin dihajar olehnya. Di sini Komandan Batalion Zhu pun mengakui kalau dia sendirian memang dia akan kalah dengan White Tiger. Namun sebelum Komandan Batalion Zhu menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba muncul kilat cahaya biru seperti petir melintas di atas kepala White Tiger. Ternyata di atas kepala White Tiger sudah ada Lin Fengxiao dari Black Tortoise Camp yang sudah bersiap menyerang White Tiger dengan kekuatan yang dimilikinya. Melihat hal itu, White Tiger pun langsung menghentakkan kakinya ke tanah dan berusaha memanggil seseorang untuk membantunya. Tiba-tiba muncullah master dari aliansi perdagangan, tepat berada di belakang White Tiger. Ternyata White Tiger dan aliansi perdagangan memang sudah bekerja sama untuk merencanakan hal ini.
terlihat Komandan Di Feng Yun dan Duan King sedang beradu pedang. Komandan Di Feng Yun tidak menyangka kalau kekuatan Duan King ini setara dengannya. Padahal kultivasi Duan King masih rendah. Namun tiba-tiba hal tak terduga pun muncul dari tubuh Komandan Di Feng Yun. Ternyata itu adalah cloning dari White Tiger yang ditanam di tubuh Di Feng Yun. Kinan yang melihat itu pun sangat terkejut dikarenakan hal ini tidak sesuai dengan perkiraannya. Kinan mulai berpikir keras untuk menghadapi klon dari White Tiger dan Komandan Di Feng Yun. Di Feng Yun sangat kesal dikarenakan White Tiger berani meletakkan klonnya di dalam tubuhnya. Namun White Tiger menjelaskan kalau sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu dan mereka harus memanfaatkan situasi ini untuk membunuh Duan King. Komandan Di Feng Yun pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang Duan King. Dengan kekuatan sebesar itu, Di Feng Yun yakin kalau Duan King pasti akan mati. Namun tiba-tiba muncullah akar-akar pohon yang menghadang serangan dari Di Feng Yun sehingga Kinan selamat dari serangan itu. Ternyata yang menyelamatkan Kinan dari serangan Di Feng Yun adalah pohon Dragon Abyss. Dia memarahi Di Feng Yun karena berani ingin menghabisi Duan King. Tapi dengan sekejap klon dari White Tiger langsung menuju ke arah Kinan dan bersiap untuk menyerang Kinan menggunakan cakarnya. Namun tidak disangka dan tidak diduga muncullah burung Phoenix dan Black Tortoise dengan kekuatan yang sangat luar biasa dan menahan serangan dari White Tiger. White Tiger pun langsung terkejut dikarenakan yang dia tahu Phoenix dan Black Tortoise sudah meninggoy. Tapi kenapa mereka ada di hadapannya? Dengan kekuatan yang sudah pulih, White Tiger pun menanyakan kepada Phoenix dan Black Tortoise kenapa mereka masih hidup. Kedua binatang kuno itu pun menjawab kalau mereka bisa hidup adalah karena pertolongan dari Duan King. Jadi kalau White Tiger ingin membunuh Duan King, maka White Tiger harus menghadapi kami berdua, master dari aliansi perdagangan yang melihat kedua binatang kuno itu masih hidup dan berada di pihak Duan King. Ia pun langsung ketakutan dan membuka sebuah portal untuk kabur. Dia meminta maaf kepada White Tiger karena dia tidak bisa membantunya lagi sebab dia bukan tandingan dari kedua binatang kuno itu. White Tiger yang melihat master aliansi perdagangan kabur begitu saja sangat kesal. Dia baru menyadari kalau ternyata aliansi perdagangan memang tidak bisa diandalkan. Kedua binatang kuno itu berlangsung memperingati White Tiger. Jika White Tiger tidak ingin dihajar oleh mereka, maka White Tiger harus kembali ke tempatnya. Dan kedua binatang kuno itu akan memaafkan White Tiger. Tapi White Tiger tidak bisa terima. Dia pun langsung mengeluarkan aumannya yang sangat keras. Di sini White Tiger tidak akan menyerah dikarenakan dia ingin mengubah takdir hidupnya. White Tiger pun langsung mengubah bentuk tubuhnya ke bentuk manusia yang sangat besar dan mulai menarik tubuh Komandan Batalion Di Feng Yun. White Tiger pun menyuruh Komandan Batalion Di Feng Yun agar memaksa Duan King menyerahkan jiwa bela diri kaisar terdahulu. Jika Komandan Batalion Di Feng Yun tidak mau, maka White Tiger akan membunuh Di Feng Yun. Di sini Di Feng Yun juga tidak mungkin bisa memaksa Duan King untuk menyerahkan jiwa bela diri milik kaisar terdahulu, sehingga Di Feng Yun hanya bisa pasrah. White Tiger yang merasa kalau Komandan Batalion Di Feng Yun sudah tidak berguna untuknya lagi, maka dia akan menghabisi Di Feng Yun. Di Feng Yun pun langsung panik dan berteriak, "Master, Tasukete Kore! Master, tolong selamatkan aku. Hentikan White Tiger. Aku tidak ingin mati konyol seperti ini." Lalu Kinan pun menanyakan kepada Komandan Zhu. Jika Komandan Zhu ingin menyelamatkan Di Feng Yun, maka Kinan bisa membantunya. Namun Komandan Batalion Zhu menjelaskan kalau hal ini adalah kesalahannya sendiri, sehingga dia yang akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Komandan Batalion Zhu pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyelamatkan Di Feng Yun. Hal ini dia lakukan dikarenakan Di Feng Yun ternyata masih menganggap Komandan Zhu sebagai gurunya. Phoenix yang melihat kekuatan Komandan Zhu pun langsung menyadari kalau Komandan Zhu telah membangkitkan kekuatan Phoenix pada tubuh Di Feng Yun, sehingga Immortal Spirit White Tiger yang ditanamkan di tubuh Di Feng Yun menjadi hancur melebur. White Tiger yang melihat Komandan Di Feng Yun yang tidak bisa dikendalikannya lagi mulai kesal. Terlihat Di Feng Yun pun mulai lepas dari cengkraman White Tiger dikarenakan Komandan Batalion Zhu membangkitkan kekuatan Phoenix pada tubuh Di Feng Yun, maka akan menyebabkan efek samping yang membuat Komandan Zhu rambutnya menjadi tua dan memutih. Tak berselang lama, Komandan Batalion Zhu pun langsung
terjatuh dikarenakan kekuatannya sudah mencapai batas. Di sini Komandan Zhu tidak menyesal sama sekali dikarenakan dia ini menyelamatkan muridnya Di Fengyun. Di Fengyun pun meminta maaf kepada Komandan Zhu dan dia menyesali semua perbuatannya. Dia tidak menyangka di saat semua orang tidak memperdulikannya lagi karena sudah melakukan kesalahan, tapi Komandan Zhu menyelamatkannya. Padahal itu membahayakan hidupnya. Binatang Phoenix pun meminta White Tiger akan menyerah dikarenakan untuk mengurangi korban jiwa yang berjatuhan. Namun White Tiger tidak bisa menyerah. Dia sudah menghabiskan banyak tenaga untuk mengubah nasibnya ini. Daripada harus menyerah, maka dia lebih baik memilih mati dibunuh oleh binatang Phoenix. White Tiger pun menggunakan teknik terlarang yang membuat kultivasinya tiba-tiba langsung naik ke setengah Martial Progenitor. Padahal sebelumnya kultivasinya hanya berada di puncak ranah Martial Secret. White Tiger pun langsung menyerang Kinan menggunakan kekuatan cakarnya. Di sini dia akan menghabisi Duan King terlebih dahulu, barulah yang lainnya. Ternyata White Tiger juga menginginkan jiwa bela diri milik Kaisar terdahulu. Kinan yang terkena serangan dari White Tiger langsung terpental dikarenakan dia tidak bisa menahan serangan yang sangat kuat itu. Tiba-tiba patung besar Kaisar terdahulu langsung berbicara dan menanyakan kepada White Tiger, kenapa White Tiger sangat menginginkan jiwa bela diri miliknya. Padahal White Tiger adalah binatang kuno. Namun White Tiger langsung menyerang patung Kaisar terdahulu karena menurutnya patung Kaisar hanyalah sekedar patung batu biasa. Di sini White Tiger juga tidak menjawab pertanyaan dari patung Kaisar terdahulu dikarenakan dia diremehkan oleh White Tiger. Patung Kaisar terdahulu pun menggunakan tekniknya yang bernama Demon Talisman untuk memberi pelajaran kepada White Tiger. Terlihat White Tiger pun langsung dikelilingi sebuah kertas jimat yang membuatnya sulit untuk bergerak, sehingga dia tidak bisa menyerang patung Kaisar terdahulu. Patung Kaisar terdahulu pun meminta White Tiger agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan, meskipun kekuatannya setengah Martial Progenitor, tapi bukan berarti bisa bertindak semena-mena. Namun White Tiger di sini tidak kehabisan akalnya. Jiwanya pun langsung terbang keluar meninggalkan tubuh aslinya. White Tiger berniat ingin masuk ke tubuh Kinan dan mengendalikannya. Long Hui yang melihat hal itu menjadi panik dikarenakan jika sampai White Tiger berhasil mengambil alih tubuh Kinan, maka akan sangat berbahaya. Kinan yang tubuhnya ingin diambil oleh White Tiger pun merasa kesakitan. White Tiger tidak menyarankan kalau Duan King tidak usah melawan, dikarenakan jika tubuhnya ini menjadi wadahnya, maka hal itu adalah sebuah kehormatan bagi Duan King. Namun pada saat White Tiger berada di laut kesadaran milik Kinan, terlihat White Tiger sangat terkejut dikarenakan ada sebuah cermin misterius yang memancarkan kekuatan yang sangat besar. Cermin itu pun langsung berbentuk wanita cantik. Wanita cantik itu pun langsung menyuruh jiwa White Tiger kalau dari tubuh Duan King hanya dalam sekali centikan tangan. Jiwa White Tiger pun langsung terpental dari tubuh Kinan. Jawabnya langsung kembali ke dunia nyata. Di sini White Tiger sangat kebingungan sebenarnya siapakah sosok wanita itu dan sebenarnya siapa Duan King ini. Kenapa memiliki kekuatan yang sangat besar di dalam tubuhnya sehingga membuatnya sampai menjadi seperti ini. Patung Kaisar terdahulu pun langsung mengatakan, Duan King, apakah kau keberatan kalau aku yang mengurus White Tiger? Di sini terlihat Kinan tidak keberatan sama sekali. Patung Kaisar terdahulu pun langsung menjadikan White Tiger seperti dirinya. Di sini tugas White Tiger adalah untuk menemani patung Kaisar terdahulu dan menjadi pelindung kerajaan kuno Burning Heaven.